Apa? Apa yang diamati? Apa yang dilihat? Lampu dan lembu. Garam dulu, celupkan. Sampai dah. Oke, silahkan. Gelembungnya ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Banyak. Oke, sekarang lampunya. Ya, terang. Oke, dah. Ini larutan garam ya. Good. Sekarang lanjutkan. Apa lagi? Ya. Tengokkan lah itu tulisan. Mati, lihat ada gelembung enggak? Ya, tulis lampunya mati, ada Belum mati. Gelembungnya sedikit kan? ya, ada gelembung? Tidak ada belum. Tidak ada. Kenapa jadi sana itu? Ya, kita kan mau uji. Nanti kamu lihat teorinya. Dah? Apa? Apa? Apa yang diamati? Sama ini pula. Enggak, ini tadi dia udah dicelupkan makanya berubah warna. Celop. Pertama diamati adalah Apa yang diamati? Lampunya dan ya, dan gelembung. Ya, silakan. Ini lampu hidup nggak sebelumnya? sebelumnya itu Ada gelembung. ada Kenapa ada asap? hidup tapi tegangannya kecil. Ya, yang penting yang hidup ya. Lalu gelembungnya banyak kan? Ya tuh banyak tuh lampu. Kamu celupkan itu. Ya. Ini bilas dulu. Ayo kita. Ada kertas tuh. Cua. Wah, sabar. Bu. Sudah, Bu. Suka. Hidup nggak? Ada gelembung nggak? Tidak ada, Bu. Soalnya kan mengandung Ya, tidak ya. Cuka dulu. Kamu satunya dulu. Ada gelembungnya. Ada tuh. Coba lihat. Ada gelembungnya di situ. Cuma lampunya tak nyala. kurang dekat. Ada gelembung kopi. Hidup nggak? Itu. Oh, itu hidup tapi sedikit. Ini kentor nih kayaknya. Ada gelembungnya banyak. Ada. Hidup lampunya hidup. Hidup. Oke, dah. Dah cuci lo, cuci. Kan gula memang ada itu. Kalau gula. Tidak. Artinya tidak memiliki gelombang. Gelembung. Alek. Nah, sip. Nah, tidak bergelembung. Amati yang benar ya, agak lama sedikit. Ada gelembungnya nak? Tidak ada, Bu. Cek benar-benar. Oh, ada dikit. Ada. Ada sedikit. Jadi ada sedikit. Ada sedikit nih, Bu. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nisa Meralia Rian Pramesti. Baiklah, pada larutan pertama yaitu larutan NaCl atau garam dapur, lampu pada hasil praktik kami terang dan
3. Pada lautan gula, lampu tidak dapat menyala dan tidak memiliki dikarenakan lautan gula merupakan lautan neotrolit yang tidak dapat menghasilkan ion-ion dalam lautan atau lautan gula tidak dapat berubah menjadi ion-ion sehingga lautan tidak memiliki daya hantar listrik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang nanyakan, Dak? Tidak ada? Oke, ada sedikit konfirmasi ya. Gula itu termasuk atom atau molekul? Nah, molekul gula ya diperbaiki penjelasannya. Bukan atom gula, tapi molekul gula yang tidak terionisasi. Nah, itu saja sih, yang lainnya sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan buat konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rival Prayogo. Pertama, kami akan mempresentasikan larutan NaCl. Larutan NaCl kami menyala karena mungkin pada saat pemasangan kabel di baterainya kurang benar, karena pas itu harus ditekan supaya bisa menyala dan ada banyak gelembung. Mungkin karena ion-ion yang ada di dalam air itu sudah menyatu dengan air. Larutan cuka menyala, larutannya tidak menyala karena itu tadi, karena pada saat pemasangan kabel di baterai itu tidak benar dan ada sedikit gelembung. Larutan gula tidak menyala dan tidak ada gelembung. Mungkin karena larutan gula bukan termasuk larutan elektrolit yang ion-ionnya bergabung dengan air. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi sudah dijelaskan larutan garam itu lampunya bagaimana? Redup, lalu ada ini ada gelembungnya. Apakah larutan garam termasuk elektrolit atau non elektrolit? Kuat atau lemah? Kuat. Bagus. Harusnya terang ya. Kedua, kenapa? Nah, di mana pengawasannya tadi? Tidak menyala dan gelembungnya sedikit. Berarti elektrolit atau non elektrolit? Non elektrolit atau elektrolit? Elektrolit. Gula? Non elektrolit. Oke, kita kasih tepuk tangan buat elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil praktikum kelompok 3 yang kami lakukan kemarin, kami dapat menyimpulkan bahwa hanya lautan garam yang dapat menghantarkan arus listrik dan terdapat banyak gelembung. Dikarenakan larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat yang mempunyai daya hantar baik. Senyawa elektrolit kuat dalam air terurai sempurna dan membentuk ion-ion positif dan negatif pada lautan juga pada saat baru masuk kan paku lampunya tidak menyala dan lama kelamaan lampu menyala tetapi redup dan terdapat gelembung sedikit. Lautan juga termasuk lautan elektrolit lemah yang daya hantarnya buruk pada juga terdapat sedikit ion-ion dan anion, dan dikarenakan sedikitnya ion-ion dalam juga mengakibatkan tidak dapat menghantarkan elektrolit yang cukup banyak untuk menyalakan lampu pada lautan.
termasuk lautan elektrolit karena tidak memiliki ion sama sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke, sekarang saya konfirmasi dulu. Larutan garam tadi ciri-ciri ketika kalian menguji. Bagaimana dengan lampunya? Hidup. Lalu ke lampunya? Banyak. Banyak. Kalau suka? Lampunya hidup atau redup. Kemudian lampunya sedikit. Kemudian gula? Lampunya? Tidak hidup. Lampunya? Tidak ada. Manakah yang termasuk non elektrolit? Gula. Kenapa? Karena tidak memiliki ion dan tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi tadi kan kata Adit mengatakan hanya garam yang dapat menghantarkan arus listrik. Apakah juga tidak bisa menghantarkan arus listrik? Bisa ya, tetapi daya hantarnya Oke, jadi ada dua ya yang bisa menghantarkan arus listrik, yaitu garam dan cuka. Namun kalau garam harus baik, sedangkan cuka Oke, nah itu saja kita tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Samping saya, Monika Sri Rahayu. Saya Nade Julianti. Saya Wijatami. Saya Dilan Risha. Saya Zain Mutakin Kamatan Abdillah Rizkin Aldo Mufti. Baik, penjelasannya akan dibacakan oleh Monika Sri Rahayu. Baik kesimpulan dari kelompok kami yang telah kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu adalah kami larutan yang kami maksudnya bahwa larutan yang dapat menghantarkan listrik hanya larutan garam dapur dan cuka. Kedua larutan tersebut juga menghasilkan gelembung walaupun larutan cuka gelembungnya hanya sedikit. Hal ini dikarenakan larutannya yang terionisasi atau terlarut sempurna, membentuk ion positif dan ion negatif. Pada larutan garam atau NaCl dapat berlarut sempurna membentuk Na+ dan Cl-. Sedangkan pada gula tidak ada reaksi apapun karena gula tidak terlarut atau terionisasi tetapi tetap dalam bentuk molekul. Pada cuka atau H2SO4, larutan ini termasuk elektrolit lemah karena larutan ini menghasilkan ion namun dalam jumlah yang sedikit. Fenomena adanya gelombang gas disebabkan partikel-partikel bermuatan kation dan anion yang berada pada larutan hanya ada di dalam elektrolit. Jadi, larutan elektrolit antara lain larutan gula, dapur dan cuka. Sedangkan larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan, Dan? Oke, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ya dari presentasinya Monika. Yang pertama itu kalimat dari senyawa cuka atau molekul cuka. Betul nggak H2SO4? Yang benarnya apa? Cuka. CH3COH. Baik ya. Kemudian terlarut sempurna itu hanya garam. Cuka terlarut sempurna enggak? Dan hanya terlarut sebagian atau terionisasi sebagian. Kemudian tadi kamu mengklasifikasi. Jadi larutan elektrolit antara lain. Kamu tadi bacanya dulu ya. Garam dan cuka, sedangkan gula adalah Oke, itu saja ya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami.
Perkenalkan nama saya Bapak Senang Ada. Perkenalkan nama saya Siti Supiani. Perkenalkan nama saya Tiara. Sate kan? Nggak bisa sate kok. Nah, masih kayak gula kan? Apa yang diamati? Kalau dimasukkan di cairan garam, dia larutan garam dia hidup tapi Ya, coba hidupkan. Tapi tidak usah disatukan lah. Hidup tak lampunya? hidup tapi renyuh. Gelembungnya? Gelembungnya Banyak enggak? Banyak ya, dari sebelah sini nih. banyak. Oke, nah. Dicatat di anunya. 3. Sekarang cuka ya. Bagaimana lampunya? Tidak hidup. Gelembungnya ada enggak? Tidak ada. Coba diperhatikan benar-benar, jangan buru-buru. Sedikit. Ada sedikit. Oke, nah catat. Lampunya? Tidak hidup. Lampunya? Tidak. Tidak ada. Oke. Ah, Larutan NaCl termasuk elektrolit karena lampunya menyala. Sementara larutan cuka tidak termasuk elektrolit karena lampunya tidak hidup. Larutan gula tidak elektrolit karena lampunya tidak menyala. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nah itu. Nah sekarang kita konfirmasi ya. Hasilnya dulu. Larutan garam gelembungnya banyak. Lampunya termasuk elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit kuat atau lemah? Kuat. Berarti dapat mengantarkan listrik atau tidak? Ya sekarang buka. Lampunya bagaimana? Tidak menyala. Gelembungnya sedikit. Elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit lemah. Tetapi kenapa kalau menyebutnya tadi tidak dapat mengantarkan listrik? Dapat atau tidak sebenarnya? Harusnya dapat menghantarkan arus listrik tapi lemah atau buruk ya. Bukan tidak dapat tapi dapat karena masih ada ciri-cirinya yaitu ada gelembungnya. Oke, yang ketiga gula. Lampunya tidak menyala. Lalu lampu gelembung tidak ada. Berarti elektrolit atau non elektrolit? Non elektrolit. Bagus ya. Oke, kita bisa kenalan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari uji coba yang kami lakukan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Dito. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Tiga. Kenapa larutan garam dapat menghantarkan listrik? Karena pada larutan garam mengandung NaCl yang mengakibatkan adanya perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain, atau adanya ion-ion positif dan negatif yang berada dalam larutan. Ini larut tuh. Mana lampunya? Jelaskan coba. Jangan disatukan. Jelaskan. Celupkan. Tapi jangan disatukan. Nggak usah disatukan, Wi. Lampunya hidup nggak? Hidup. Tuh sana tunjukkan tuh. Nah, ada gelembungnya nggak? Ada. Tuh, tunjukkan gelembungnya. Oke, nah berarti dah dicatat hasil pengamatannya? Ada gelembungnya? Lampunya nyala? Mana? Sini ada. Nah, hidup nggak lampunya?
Nggak ada gelembung nggak? Ada dikit kok. Dah tulis hasil pengamatan. Oh yang gede. Cepat lihat Ada gelembung nggak? Lampunya mana lampunya? Ada bu dikit-dikit. Gelembung Enggak gula enggak? Nah, dah. Ya. Masuk dalam elektrolit lemah karena larutan teriorisasi sebagian dan hanya mengeluarkan sedikit gelembung. Tapi dalam praktek kami lampunya tidak menyala. Sedangkan larutan gula tidak menghasilkan gelembung sama sekali dan tidak menyala lampunya. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi semuanya sudah presentasi. Lalu kalian sebelumnya sudah melakukan percobaan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ingin satu orang memberikan kesimpulan. Siapa yang memberikan kesimpulan sebelum saya tunjuk? Oke, sekarang saya bimbing. Coba nih. Kesimpulan dari praktikum kita. Berdiri. Berdiri. Hari ini adalah menjelaskan tentang kemajuan lemahnya arus listrik. Seperti larutan garam yang dapat mengantarkan arus listrik yang sangat kuat, dan seperti cuka dapat mengantarkan arus listrik tapi sedikit, dan juga gula tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak memiliki ion sama sekali. Oke, baik. Bagus sekali penjelasan dari Adit ya, kesimpulannya. Nah, sekarang coba. Apa ciri-ciri dari uji hantar larutan, uji daya hantar larutan ketika larutan elektrolit? Ciri-cirinya apa? Silakan Dedi berdiri jelaskan. Bagaimana ciri-ciri ketika kamu menguji larutan elektrolit kuat? Bagaimana lampunya? Jadi kan kesimpulan jangan masa datang. Coba bisa lihat. Ini ciri larutan elektrolit kuat. Yang pertama, lampunya terang atau redup? Terang. Terus? Oke, bagus. Elektrolit lemah? Lampunya redup-redup. Ya. Gelembungnya sedikit. Sedikit. Lampu redup atau tidak menyala. Lalu gelembungnya sedikit. Lalu yang terakhir, Ton? Non